Kalau dengar dari Rianti ya kan pasti dia lebih tahu ya mengenai Gilang. Pada saat itu saya masih nggak apa-apa. Ya artinya ya mungkin ini perubahan yang normal ya. Tapi setelah diputuskan artinya dipisahkan mereka mungkin secara paksa oleh Rianti, anak saya juga. Tapi saya nggak menyalahkan Rianti sebenarnya. Setelah itu menghilang Gilang dan pada saat itu juga kayak kehilangan gairah hidup. Riana ini ada apa sebenarnya? Gilang dengan gampangnya aja begitu dia menghilang. Saya juga pernah muda, nggak harus bertanggung jawab apapun itu yang terjadi harus bertanggung jawab. Gilang dia nggak kerja belum. Saya begitu tahu ya apakah dia kuliah sambil kerja. Tapi masa sih kalau orang sudah kerja dia nggak bertanggung jawab seperti itu? Maksud saya gini Pak, ini kan mereka dibilang pacarnya baru tahunya 2 bulan terakhir ini kan. Tapi Riana sampai seperti ini kondisinya. Berarti menurut saya pacaran mereka ini bisa dalam sekali Pak. Saya sebagai orang tua ya, mungkin mereka sudah terlalu jauh ya melakukan pada saat pacaran itu mungkin terlalu jauh lah ya. Tapi ya kalau udah keadaan seperti ini saya nggak apa-apa lah, mereka menikah aja mendingan, itu lebih menyelesaikan. Setelah coba ngecek ke daerah Pamulang Asri, ya tanya tetangga kanan kiri, tanya RT RW setempat, akhirnya di Pamulang Asri dapat alamat rumahnya Tante Inggit. Ya. Dan yang di kontrakan Cakung ini kakaknya belum pulang-pulang sampai besok. Nah akhirnya kita memutuskan ya udah kita ke Pamulang Asri saja. Kita menuju ke sana. Kemarin kan pun juga udah coba cari alamatnya dan survei. Ya. Sekarang udah kita nemuin alamatnya, jadi kita tinggal sampai di sana nih. Udah dekat ini Pak, semoga Gilangnya ada ya Pak ya. Oh iya. Kita bisa langsung bawa. Nah, ini rumahnya. Belajar. Ini. Ya, sesuai tim saya sih di sini. Begitu sampai Pamulang Asri, ini bapaknya Liana udah nggak sabar. Dia udah nggak tahan melihat kondisi anaknya seperti itu. Dia pengen menyelesaikan masalahnya cepat di sini. Dia pengen mengajak Gilang ini pulang ke rumahnya. Dia bilang bahwa Gilang ini harus tanggung jawab, Mas. Bagaimanapun juga, saya nggak peduli Gilang ini harus tanggung jawab. Assalamualaikum. Gilang. Assalamualaikum. Ini dengan tantenya Gilang. Ya, Oh benar. iya, Ada tante. apa ya? Ini saya Rame-rame Mandala. kayak gini. Iya tante gini, jadi kita mau bantuin ini bapaknya Rihanna ini. Oh, ini bapaknya Riana. Iya. Kenal sama Riana. Kenal, memang mereka pacaran sama Bonaman. Saya cari Gilang. Saya minta pertanggungjawaban Gilang. Pertanggungjawaban Ya, apa? tolong Ibu suruh Gilang keluar ya. Ini pertanggungjawaban apa, Pak? Tolong dijelasin. Sudah. Ibu jangan ikut campur ya. Ini saya mau ketemu Gilang. Iya, ini pertanggungjawaban apa? Masalahnya apa? Saya nggak tahu, saya nggak mengerti. Ibu Tolong jangan dijelaskan. pura-pura nggak tahu. Jangan Makanya pura-pura nggak tahu. dijelaskan apa? Saya nggak tahu. Anak saya korban dari Gilang, Bu. Korban apa, Pak? Korban apa? Korban, anak saya perempuan. Korban pres. Gilang harus bertanggung jawab. Ponakan saya anak baik-baik. Ponakan saya nggak pernah. Oke, kalau emang baik-baik tolong suruh keluar. Suruh keluar. Yang saya tahu, mereka itu emang pacaran. Dan anak bapak itu sering nongkrong di jalanan dan pulang larut malam. Jangan jelek-jelekin anak saya, Bu ya. Emang kenyataan Anak saya begitu, baik-baik, Bu. Gilang yang tidak jawab. Dalam hati gue kok berani ya tantenya bilang gitu depan bapaknya yang lagi marah. Padahal udah jelas-jelas bapaknya ini bilang Riana ini sekarang stres. Itu mana bilang? Bilang. Pak, nanti dulu. Tolong. Saya belum kelar cerita. Saya belum sejelasin dulu. Santai dalam yang masuk.
nggak bisa. Sopan sedikit. Gilang, Gilang keluar kamu. Pak, jangan Gilang keluar. Keluar Gilang. Jangan kagak. Kenapa Gilang ninggalin anak bapak? Karena Rianti yang teriak. Anak saya dua-duanya ibu. Anak saya dua-duanya ibu jelekin ya. Gilang. Rianti yang Gilang. menyuruh mutusin si Riana. Nggak bisa. Pak, coba denger ibunya dulu, Pak. Ya gimana ibu, maksud ibu, gimana ibu, lanjut Bu. Gilang itu bukan meninggalkan Riana, tapi Rianti yang udah nelpon ponakan saya supaya ninggalin Riana. Iya, tapi setelah Gilang merusak anak saya. Ya, pergi begitu ini kan anak saya stres, anak saya seperti kehilangan akal semuanya. Toh kalau Jangan memang sembarangan ya nuduh Gilang anak. itu orang baik-baik, tolong. Pak, jangan sembarangan Saya ya mau- nuduh ponakan saya ya. Tolong dikeluarkan, saya mau ketemu Gilang. Gilang, keluar kamu! Gilang, keluar! Di mana dia? Di mana? Di mana? Di mana? Saya nggak tahu ngumpetin ada Gilang. di rumah ini. Saya Di nggak mana? ngumpetin Gilang. Di mana? Bapak itu yang sopan, bicaranya pelan-pelan aja. Jangan ada Di sih. mana? Di mana dia? Di mana? Bicaranya pelan. Di mana? Sopan. Di mana? Ada juga. Gilang, keluar kamu! Lihat aja keadaannya sekarang. Suruh keluar. Kalau yang laki-laki, keluar kamu! Hadapi saya. Dalam hati gue waktu itu ini cowok macam apa ini? Udah jelas-jelas bapaknya pacarnya datang. Dia pasti denger lah pembicaraannya. Teriak-teriak semuanya. Tetangga aja pada keluar kok. Nggak mungkin dia nggak dengar. Oh, dia pengecut ya? Oke. Ya, keluar kamu! Astagfirullahaladzim. Kamu di sini rupanya ya? Ada Gilang di situ duduk di kasur sambil nangis dia. Gue nggak tahu dia ketakutan atau gimana. Gue juga shock liat dia ngapain dia duduk di kasur seperti itu coba. Astagfirullahaladzim. Dia ini kan dengar pembicaraan kita. Kenapa dia malah nangis duduk di kasur? Gue ngeliat Gilang pun jengkel waktu itu karena dia cuma diem duduk di kasur. Nggak ngapa-ngapain coba. Bokapnya Riana juga tersinggung lah. Dia susah payah masuk ke dalam teriak-teriak. Gilangnya cuma seperti itu kondisinya. Marahlah dia. Ya Allah, Pak. Bapak nggak lihat nih keadaan ponakan saya? Tega banget sih Bapak. Ya Allah. Gilang jatuh tersungkur di situ dan dia ternyata baru kelihatan ya. Kakinya selama ini disembunyikan dengan selimut, ternyata kakinya di situ patah tulang. Dia habis ngalamin kecelakaan, kakinya pun masih digift di situ. Bekas operasi di situ parah kondisinya. Waktu digeret, ditarik tersungkur ke bawah, dia teriak di situ kesakitan. Dia menangis di situ, dia minta ampun sama bapaknya Riana. Ampun Pak, maafkan saya Pak, maafkan saya Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak. Tega banget sih. Maafin saya Om. Saya bisa jelasin semua ini. Saya tidak pernah meninggalkan Riana. Tidak pernah sedikit pun. Karena saya sayang sama Riana. Saya disuruh Kak Rianti untuk meninggalkan Riana. Gua Feli sama semua yang ada di situ shock, terharu semuanya. Merasa bersalah kita semuanya di situ. Gilang akhirnya gue bantu ya untuk bersandar lagi di tembok ya. Kakinya kita luruskan di situ. Dia nangis di situ. Maaf ya Bu. Saya tidak pernah meninggalkan Diana, Om. Karena saya sayang sama Diana, Om.
Maaf ya aku. Saya tidak pernah meninggalkan Diana, Om. Karena saya sayang sama Diana, Om. Maafin aku, Om. Dia nangis sesungguhkan, menyesalin semuanya. Dia minta maaf di situ yang sebesar-besarnya. Dia minta maaf sama bapaknya Riana, juga sama Riana. Tolong sampaikan, saya minta maaf. Saya nggak bisa berbuat apa-apa di sini karena kondisi kaki saya yang ternyata seperti ini. Maafin aku. Aku yang benar-benar sayang sama Riana. Sakit hati aku, Om. Asalkan Om tahu. Rianti yang ngelarang aku untuk tidak berhubungan dengan Diana kembali. Bukan maksud aku untuk meninggalkan Diana, tapi karena keadaanku. Semenjak dia dilabrak sama Rianti, kakaknya Riana, dia langsung shock waktu itu. Dia langsung patah hati, dia kecewa. Dia nggak konsen, dia nggak kontrol. Akhirnya apa? Naik motor akhirnya. Dia terpukul. Waktu Riana bilang kalau bilang itu harus putus dari Riana.